Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata wa rahmah alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyan ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata tarafayil nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhhibuna sayyi'ati. Dzalika dzikra lidz-dzakirin. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi anfusihim linnas. Sadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para ibu, para bapak, jamaah pengajian Masjid Allah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berselawat kepada junjungan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kami barukan sebentar. Ini kenapa tiga pekan berturut-turut kok tematik. Jumat kemarin itu jadwalnya Ustadz Ridwan kemarin itu ada franker yang nggak bisa tinggalkan. Ya, saya minta kontak dengan Gus T. Gus T kayaknya dilimpahkan ke Pak C. Kemarin saya tanya Gus T, besok itu jadwal dengan report dereng siap nggak boleh ngotot sini siap awal. Itulah perjalanannya kenapa tiga pekan berturut-turut. Insya Allah pekan depan Ustadz Ridwan. Kemudian pekan kedua insya Allah nanti Ustadz Ridwan insya Allah jadwalnya, tematiknya. Semoga beliau bisa hadir, bisa berjangan sekarang. Insya Allah kemarin saya jawab itu insya Allah diusahakan. Kalau enggak berkenan di masa lalu. Baiklah ibu bapak sekalian, insya Allah Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian malam hari ini, kajian tematik ini adalah amalan-amalan pembuka pintu rezeki. Nah, ini dengan harapan semoga semua jamaah Masjid Allah ketiban rezeki nongkrong, rezeki pakai, barokah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka saya rezeki itu, saya Mas Dwi, rezeki apa teman-teman? Menurut saya rezeki apa rezeki? Saya ngerti sampai apa rezeki? Definisi rezeki ya. Sehat rezeki, akal rezeki, lucu sih rezeki. Rezeki itu asal kata dari kata bahasa Arab ariskun, riskon, yang makna harfiahnya rezeki itu adalah pemberian. Bahasa Arab bahasa Indonesia rezeki itu pemberian. Tapi secara definisi, ini secara menurut Islam menurut kita definisi kan. Tadi kan secara arti kata rezeki itu pemberian. Secara definisi rezeki itu adalah segala karunia dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang bermanfaat bagi makhluknya. Termasuk kita ini. Kita itu makhluknya Allah. Kalau Allah itu pencipta, kalau kita makhluk yang diciptakan. Jadi rezeki itu bukan duit tak ya. Waduh, aku panggil rezeki nggak duit, rezeki syarat bukan seperti itu. Sehat itu rezeki, bisa mengaji itu rezeki, anak soleh rezeki. Ilmu pengetahuan itu rezeki. Jadi rezeki itu mas, ojo diartikan sempit. Rezeki itu dua tiga duit dari rezeki salah. Itu pelajaran TK itu. Nek rezeki duit itu TK, kelasnya cek TK. Jadi kelas SD wis gitu, kelas SMA beda ya. Kelas juga beda. Jadi segala karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang bermanfaat bagi kita itu rezeki.
Ya, salah satunya alhamdulillah kita bisa mendatangi majelis ilmu di rezeki ini. Ini pahalanya banyak kita. Kita itu dicatat para malaikat. Di atas kita itu malaikat itu mengelilingi kita itu. Jadi kita mengadakan majelis taklim ini dicatat oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Tak terhitung malaikat ini. Kemudian tesnya itu bersifat materi. Ya. Rezeki itu sifat pertama adalah materi. Contohnya harta, duit itu materi. Makanan itu juga materi. Kemudian juga non materi, kesehatan, ilmu, awak itu tenang, jiwanya tenang, terus anak keturunan yang soleh dan sebagainya itu rezeki. Rezeki yang berupa non materi. Jadi ya salah satu rezeki juga ya, memang rezeki itu rezeki adalah materi dalam hal kecil ya. Materi dan non materi. Kemudian dalam Al-Quran kata rezeki itu arifun rizquna arif. Nah, itu kalau saya mencoba ya, itu kurang lebih banyak 123 kali diucapkan dengan bentuk fikir. P itu kata kecil. Rizquna arizqun rizqon. Nah, dan sebagainya itu 123 kali. Dan juga dalam vektor isi itu kata benda. Tapi rizqun berupa harta itu kata benda. Kemudian makna yang berbeda-beda ya banyak. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau mencari dalam Al-Quran itu kata-kata yang paling banyak. Kira-kira apa? Gusti nopo? Al-Quran itu kata paling banyak apa? Logat yang paling banyak apa? Jelas apa ada? Allah. Kalau dengan cari Allah itu di Al-Quran lebih dari 2.800 kata kali diucapkan Allah. 2.800 tanggal 2.800 juga dan 2.800 lebih paling banyak dialami kata Allah. Kemudian dalam Al-Quran itu sebanyak sekitar 88.700 berapa kata pupukal. Ada terbagi menjadi 600 ayat dan 114 surat. Jadi ada 77.800 berapa kata. Wah, paling banyak adalah Allah atau paling banyak Allah. Dan rezeki sendiri adalah disebutkan 123 kali. Juga banyak ini, juga banyak. 123 kali banyak. Itu Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis rezeki. Jenis rezeki itu dalam kategori besar dibedakan menjadi dua. Rezeki secara umum yang zahir, yang kelihatan. Rezeki yang kelihatan, termasuk hartanya. Rezeki yang kelihatan yang betul zahir itu, yaitu rezeki yang bersifat jasmani dan materi, termasuk uang tadi, kesehatan. Bentuknya untuk rezeki yang umum itu harta, makanan, rumah, pakaian, kendaraan, kesehatan itu bentuknya adalah berubah rezeki yang secara umum. Udah kelihatan itu, kelihatan. Hartanya apa? Oh kelihatan. Oh Pak punya ini, Ustadz Irfan punya Fortuner. Makanannya apa? Rumahnya yang dinamakan kelihatan. Udah secara kelihatan. Bentuknya seperti ini. Kemudian penerimanya, penerima rezeki secara umum itu adalah yang bentuknya materi itu diberikan kepada semua manusia, baik manusia itu muslim maupun kafir. Ini adalah sifatnya Rahman Allah. Ar-Rahman, Allah pemberi. Berarti Allah itu memberikan apa saja yang baik itu orang muslim maupun kafir diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat Ar-Rahman. Baik muslim maupun kafir diberikan ini berupa harta, makanan, rumah, pakaian, kesehatan diberi. Nanti beda dengan yang kedua, rezeki khusus. Apa rezeki khusus? Rezeki khusus itu rezeki batin, banyak yang kelihatan, sebagian kelihatan dan sebagian tidak. Nah, ini khusus ini adalah yang kita harapkan umum dan khusus. Jadi kita tidak mendapatkan rezeki umum saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang umum berupa zahir dan juga rezeki yang khusus berupa batin. Bentuknya apa? Nah ini, rezeki khusus itu rezeki yang bersifat spiritual dan keimanan.
tingkatnya dhuwur iki. Insya Allah kita masuk ini kalau karena kita punya spiritual dan keimanan. Bentuknya adalah ilmu pengetahuan. Nah, kalau kita pengen ilmunya banyak ya kita banyak belajar, banyak mengaji. Ojo kakak turu. Kemudian iman. Nah, ini bentuknya iman batin ini, iman dalam batin. Di sini iman itu. Nggak ada tahu. Wong iku imane kuate kok repo yo, ya nggak tahu. Yang tahu ya orang itu sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal soleh. Ketenangan hati dan kebahagiaan keluarga. Nah, ini tiap-tiap keluarga kan kebahagiaan itu beda-beda. Mungkin dari segi keluarga saya bahagia seperti ini beda dengan segi keluarganya dari kebahagiaan keluarganya Bang Kasir, ibu itu juga beda. Jadi segi dari angkat ini adalah pembedaan untuk ukuran itu beda. Ilmu betan seperti itu. Ini bentuknya adalah rezeki khusus. Kemudian penerimanya siapa ini? Ya. Kalau yang umum itu penerimanya diberikan kepada semua manusia, baik muslim maupun kafir, maka rezeki khusus itu diberikan kepada hamba Allah yang dicintai Allah. Nah ini sifat Rahim. Dari Allah itu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang mempunyai sifat Maha Rahman pengasih dan Rahim penyayang. Jadi Allah itu mengasihi, memberikan kasih kepada semua makhluknya, tetapi Allah memberikan sayang, sifat sayang, Maha penyayang kepada yang dicintainya saja. Siapa yang itu? Ya, Allah kepada umat-umat yang beragama dan mempunyai keimanan. Insya Allah kita termasuk ini, insya Allah. Yaitu khusus untuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena bermanfaat. Nah, bermanfaat itu tadi ilmunya, amal solehnya, kebahagiaannya bermanfaat untuk agama dan imanan kita semua. Jadi pandangan rezeki kita jangan ke umum saja. Ojo boleh umum itu. Nah, kita juga ke sekitar umum dan secara khusus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian rezeki kedua-duanya. Semoga seperti itu. Ibu bapak sekalian, insyaallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk ke Supatri. Kemudian amalan pembuka pintu rezeki itu apa saja? Rezeki itu punya amalan yang harus kita amalkan, kita lakukan untuk mencapai rezeki itu. Ojo sedang tok. Enggak boleh, karena kita harus berusaha, guys. Ikhtiar, berusaha. Nanti hasilnya Allah menentukan. Mungkin usahanya bagus lah, waktu terjadi pabrik, waktu dari kuliner, tapi mungkin rezekinya beda. Nah, itu Allah mengatur. Allah lumayasya. Allah itu memberikan sesuatu kepada yang dikehendaki. Lumayasya. Kehendak Allah seperti apa? Seperti itu. Kehendak Allah. Jadi jangan disewaman ramatakan. Kecintaan Allah kepada makan juga beda-beda, tergantung kepada amalan yang kita kerjakan. Amalan itu yang pertama adalah beristighfar, selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak mengucapkan astagfirullah, paling enggak minimal 3 kali setelah sholat, minimal gitu. Dalam hadis yang lain itu kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang sudah maksum gitu, orang yang sudah diampuni dosa-dosanya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiap hari istighfar itu antara 70 sampai 100. Nah awak itu sih ampunan belum jelas, amalan belum jelas Rasulullah ya. Harusnya lebih istighfar kita itu. Karena dengan beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu insya Allah akan membukakan pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menjalin silaturahim. Nah, ini nanti kita jelaskan satu aja. Yang ketiga, banyak bersedekah. Nyapa bersedekah itu akan membuka pintu rezeki, kita pelajarin aja. Kemudian yang keempat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama dalam Al-Qur'an itu adalah ittaqullah. Ya. Bertakwalah kepada Allah. Tiap khotbah kita cuma fi'ilnya fi'il amr itu perintah.
menunaikan ibadah haji dan umroh. Nah, ini hubungannya apa? Menurut saya. Yang keenam, memperbanyak berdoa meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama doa mati ya. Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Rasulullah itu tiap hari berdoa seperti ini, tiap habis subuh terutama. Setelah salat subuh atau salam, Rasulullah berdoa seperti ini. Masih minta rezeki kepada Allah. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah aku ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, rezeki yang thayyibah. Thayyibah itu baik, banyak dan halal. Thayyibah, baik, makruf. Wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang bisa diterima, amalan yang diterima. Itu kita wajib itu, kita doa itu, kita doakan minimal setelah subuh 1 hari semalam minimal 1 kali. Syukur-syukur pada tiap waktu. Yeah. Kemudian senantiasa bersyukur. Nah, nanti banyak yang kita pelajari pada materi-materi kali ini. Ibu bapak sekarang insya Allah dengan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita pelajari satu persatu. Yang pertama yaitu beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dalilnya yaitu dalam surat Nuh ayat 10 sampai dengan 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum madrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Faqultu, dan aku katakan, maka ketika mereka Rasulullah SAW itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya berkata kepada umatnya. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, perintah dari Allah. Istaghfiru, mohonlah ampun Rabbakum kepada Rabb kalian. Mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sebenarnya hu ini dia, domainnya kembali kepada Allah, kepada Allah. Karena ghafaro, Allah itu adalah Maha Pengampun. Kita diperintah bersifat mohon ampun kepada Allah karena Allah Maha Pengampun. Yursilis sama'u, niscaya pasti kita ini harus dengan iman ini, enggak dengan iman angel. Yursilis sama'u, niscaya Allah itu kan mengirimkan hujan alaikum idarara kepada kalian dengan lebat. Kenapa ini pakai kata hujan? Karena hujan itu identik dengan kemakmuran. Panaman tandus, ada hujan tukul warga. Biasanya yang desa nggih, nek napa niku mari panen dile, panen dile itu juga hujan, nanti setelah ada hujan, mari kan tukul lah seperti itu. Hujan itu menunjukkan kemakmuran. Makanya kalau kita ada hujan ya, kita harus berdoa, jangan menang hujan mana, hujan nggak terus loh. Nama doanya? Allahumma inna Anda. Ya Allah, berikanlah hujan ini yang bermanfaat bagi kita semua. Jadi hujan itu dilihat dengan kesyukuran. Wayang ditelaku, wayang dirikum, dan akan memperbanyak dengan apa? Di awal harta kalian. Wadani dan anak-anak kalian. Oh, ini harus percaya ini. Di sini harus percaya. Ini nggak percaya, ragu-ragu terus angel. Wadanina wa yaj'alakum, dan Allah itu akan mengadakan mengadakan lakum bagi kalian. Insya Allah bagi kita sekalian. Jannat. Asap ini jamak dari jannatum. Jannat itu bisa dijadikan kebun, bisa dijadikan surga ya. Kenapa surga atau kebun? Nah, kebun itu adalah apa ya? Suatu keindahan. Berarti surga itu tentang indah. Jannatun. Kebun ya. Allah akan memberikan umat kalian itu kebun-kebun jannatin. Wa yaj'alakum anhara. Dan juga wa ja'alakum mengadakan menjadikan lakum atas kamu sekalian
Anharun sungai-sungai. Nah, sungai itu juga identik dengan kemakmuran. Makanya di surga itu kan ada sungai-sungai yang mengalir gitu. Allah menyatakan jannatun ini sungai yang mengalir. Yang di dalamnya itu ada seperti apa? Intan-intan. Jadi hujan lebat, kebun-kebun, sungai itu adalah identik dengan rezeki, identik dengan kemakmuran. Itu adalah istighfar. Makanya kita harus yakin. Pertama, sebagai seorang muslim yang taat, sebagai jamaah wajib Allah harus yakin dengan Allah, yakin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Yakin. Udah kerja, udah rezeki, yakin rezekinya. Kemudian melakukan beristighfar. Tadi Al-Quran sekarang hadis. An Abdullah bin Ahad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yazma istighfar ja'alallahu lahu min kulli hamma farajan wa min kulli dayqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Malam siapa saja sapa wonge dan sungguhlah yang senantiasa istighfar, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay. Ini Rasulullah yang dawuh gitu. Siapa saja yang senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah, jangan lahu, niscaya Allah akan menjadikan lahu baginya kepada orang yang beristighfar tadi, dominan kembali ke dulu, mingkuli haman farajan, dari setiap kesedihan itu dengan kelapangan. Makanya ibu bahas sekalian insyaallah, semoga Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bersedih melalui hadis ini, maka kita disuruh untuk beristighfar supaya kita lapang ya. Allah menjadikan setiap kesedihan kita itu dengan kelapangan. Apa kita bilang menjadi mengucapkan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kesempitan. Nek rumangsa sempit beristighfar. Supaya apa? Makhrajan, mendapatkan jalan keluar. Silakan ada dari makhrajan, kharaja itu keluar. Makhrajan itu jalan keluar. Jadi nek gua ada PR, gua angel sempit wangel. Buat masalah apapun, nah jalan keluarnya salah satunya adalah istighfar. Dan setelah itu berusaha, gitu. Kok istighfar toh? Ya berusaha. Apa yang membuat sempit dalam diri kita itu. Kemudian kalau kita senantiasa beristighfar, waradallahu, dan akan memberi rezekinya, rezeki dari Allah. Min dari haitsu arah layak tasib, yang tidak disangka-sangka. Nah, harus yakin lagi deh. Jadi kalau kita itu senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, Allah itu akan menjadikan jika kita sedih dengan kelapangan. Jika kita sempit akan dijadikan jalan keluar, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wis gak nyongko-nyongko, sesuk ujug-ujug kok entuk rezeki. Gak nyongko-nyongko entuk berkat saka tanggane, gak nyongko-nyongko. Gak nyongko-nyongko tanggal selawe bayaran. Mas Jaya nyongko ngoten tanggal selawe bayaran. Gak nyongko-nyongko termasuk iku. Loh, hitung-hitungan kebayaran sangene tapi kok mana apa yo? Saya kemarin bilang itu, loh. Bayaran Pak akeh loh. Ternyata ada sesuatu yang bulan kemarin belum dibayar, anakku juga rekan bayaran kemarin apa? Kok lumayan gitu loh. Terus saya pikir, oh iya bulan kemarin mungkin ada sesuatu yang belum dibayarkan. Oh gak nyongko termasuk itu rezeki gak nyongko. Alhamdulillah. Ya, rezeki yang kita sang-sang. Istighfar. Jadi pertama amalan-amalan untuk membuka rezeki kita yang pertama adalah banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang kedua, menjalin silaturahim. Jadi nek di silaturahim koncone ya kita sambangi ae. Nek benci koncone aja terus benci. Nek benci koncone parane ae koncone benci kok. Kita perbaiki. Nek dibenci koncone kita tukang benci, ya apa bedane itu? Padha ae. Enggak ada nilai tambahnya.
An Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah. Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an sulla wa an sun yunsana lahu fi asarihi fal yasilu rahimahu. Man sarrahu, barang siapa yang suka dilapangkan ang supaya talahu baginya fi rizkihi atas rezeki. Sapa wonge sing seneng rezekine iku diakei dilapangkan. Wa an bin salahu fi amatirihi atarihi, dan dipanjangkan umurnya. Sapa wonge seneng rezekine iku dilapangkan dan dipanjangkan umurnya. Fal, nah ini syaratnya, salah satunya syaratnya fal yasil rohimahu, hendaklah dia menyambung silaturahim. Nek duwe dulur, mungkin orang yang menyambungkan dulu itu meninggal ya, terus sambungannya hilang, ya kita cari silsilahnya itu biar sambung lagi. Nah, alhamdulillah ini pernah tidak kejadian kepada saya nih. Bapak saya kan lebih lama, akhirnya dulur-dulur itu kesempatan sing hilang gitu, sulang hilang. Nah, jelas ana sing no, dulur kono, akhirnya ketemuan gitu loh. Jadi sing wis kenal terus anake iki putu barangnya akhirnya kenal gitu. Akhirnya tiap 3 bulan sekali ada arisan dan seperti itu. Satu rokin jadi terjadi lagi gitu. Akhirnya rezekinya tambah, ya tambah. Rono dari panganan. Oh, misalnya kekurangan dulur ini kekurangan apa ya kita bantu karena ada iuran rutin misalnya. Wah, dulur itu kok arep bayaran ganggu duit, Mas utang sik Mas lah. Rezeki kan itu. Yang tangan rezeki loh Bapak Ibu nih. Uangnya golek utang lho. Apa wong sing gane utang kuwi mbok bayarannya uang ya. Setan utang rezeki gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi sekitar sambung silaturahim. Ojo sing pedhot terus dipadang meneh. Nah, kita cari. Monggo dulu teman-teman kita yang mungkin dulu jamaah kita sing wis pedhot-pedhot ya kita coba kita gali lagi siapa kita coba silaturahim. Ya, insyaallah nggih silaturahim itu adalah salah satu pembuka rezeki kita adalah silaturahim. Iki kudu percaya ngene gak percaya semua angel, nggih. Angel. Cuma kalau bab iman iki. Iman iki. Kemudian seremtika adalah banyak bersedekah. Ojo pelit, ojo pelit. Walaupun dengan senyuman. Aku gak ada apa-apa, wis senyum wae. Karena senyum itu sedekah. Salah satunya adalah Quran surat Sabah. Insya Allah nanti materinya saya share tapi nek pengen nyatet nggak apa-apa. Karena biasanya mencatat sama bahasa tulisan itu nyantok oleh gampang nyantok. Makanya nek kuliah itu tiap dosen harus mengharuskan mahasiswa punya catatan. Dosen yang ngomong ini dicatat oleh. Maka catatan itu lebih mancek, lebih kalingan gitu. Inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Katakanlah hai Muhammad kepada umat-umatmu, kepada seluruh manusia. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah untuk mengatakan, "Inna rabbi, sesungguhnya Rabbku." Robbi ada yaknati itu sayangku kemunyaan. Yang bersyukur itu akan melapangkan rezeki. Lima yasya'u bagi siapa yang lima yasya' dikehendaki oleh Allah. Min ibadihi di antara ibadah itu hamba, betul hamba. Kita itu abdinya Allah, hambanya Allah. Wa yaqdirulah dan menyempitkan. Jadi Allah itu melapangkan rezeki kepada yang dikehendaki dan juga menyempitkan rezeki kepada yang Allah kehendaki. Kalau kehendak Allah ya itu kehendak Allah. Nah Allah lebih bisa menilai. Allah itu basir. Allah itu lebih tahu, lebih paham, lebih teliti apa yang kita kerjakan. Wena anggatin dan apa saja. Apa ya?
anfaqtum yang kalian infakkan, kalian nafkahkan. Menafkahi keluarga itu juga infak, Pak. Ibu bapak sekalian. Jadi kalau kita menafkahi keluarga, misal masjid untuk bayaran, misal tiap saku bayaran, dikatakan kepada keluarganya, niatkan aja infak akan bertambah. Niat, beda niat, beda hasil. Nek kalau niatnya wis memang apa? Memang tugasnya ngono tok. Beda nanti. Kita harus niat infak itu untuk istri, untuk anak, untuk saudara-saudara. Kita nyatakan infak. Dan apa saja yang kamu infakkan, kamu nafkahkan untuk keluarga, untuk saudara-saudara, untuk orang lain. Mensyai'in dari sesuatu apapun ini. Termasuk senyum ini, termasuk senyum. Bahwa yuklifu, maka Allah yuklifuhu, ya Allah akan menggantinya. Apa saja yang kita infakkan, kita nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Bahwa yuklifu, ini Allah yang bicara ya. Allah ini. Jadi narakan yang infakkan, ojo mikir-mikir, aku sesuk tak duit seket, tak infaknya piro yo. Sak rupiah ae yo. Waduh. Mau sesuk digantinya kawes, Allah memang itu. Itu banyak wis pengalaman yang tahu praktek seperti itu sudah banyak. Jadi kenapa Ustaz Irfan kok rezekine malah rata? Kalau kakek yang kayak gitu. Wis Irfan ini sama jalukin paksa gitu loh. Orangnya semua nggak jalukin pak gitu. Tapi odo jaluk ya. Karena perintah Allah itu awal itu juga sampai jaluk. Tidak boleh kita itu minta. Rasulnya juga nggak pernah minta. Tapi nek dikasih, ya kita terima, jangan ditolak. Nek dikasih, kita tolak. Tidak ada yang mau kayak gitu. Nah itu ya, kita pikirkan itu, kita camkan itu. Jangan kita itu minta, jangan. Tapi kalau dikasih, jangan kita tolak. Lah nek wong wedok, boleh gak tahu gak tahu dinafkahi apa boleh minta. Lah itu beda, boleh itu kan kewajiban. Lah nek wong wedok bojone gak tau dibelanjani karo bapake, lha iki bapake senengane bapake seneng. Jadi apa saja yang kita infakkan harus kuat, Allah akan menggantinya. Dia Allah. Wa ini kembali kepada Allah. Khairur razikin, khairu itu adalah yang sebaik-baik razikin, pemberi rezeki. Allah itu adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi pemberi rezeki yang baik siapa? Yang Allah. Ya kita minta kepada Allah. Karena yang memberi rezeki adalah Allah. Ini dari Al-Qur'annya. Kemudian dari hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatu min mal." Sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Kita harus yakin ini. Nek gak yakin pangel. Senjata kita adalah uang. Jadi alat kita dari mana? Mana kosot sedekah itu mal. Sedekah itu tidaklah akan mengurangi harta kita. Harus yakin ini. Insya Allah semakin banyak sedekah, semakin banyak rezeki kita. Ya. Kemudian lanjutan bersedekah. Ayat selanjutnya adalah Al-Baqarah 261. Ini ayat yang sering saya baca ini. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah. Kama tali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Agak sebut aja. Masalul ladzina yunfiquna, keutamaan nggih. Apa nafkah yang kita keluarkan itu nggih. Jadi saumpamane semisal nafkah yang kita keluarkan itu bagi yunfiquna orang-orang menafkahkan amwalahum hartanya fi sabilillah di jalan Allah. Ya. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya dengan Allah itu seperti apa? Sama kali habda. Seperti serupa dengan sebutir benih. Pari itu. Ambata kaboa. Tutul itu akan tumbuh 7 butir, 7 tangkai. Fikul sumbulatin tiap tangkai. Pari nggih. Cipta urut 7 tangkai. Tiap tangkai itu akan fikul sumbulatin mi'atul habah. Mi'atul itu 100.
Ka'bah itu biji akan tumbuh 100. Berarti 1 menjadi 700. Jadi awak dhewe iki nek keluarkan infak, menafkahkan harta kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu satu itu akan bernilai 700. Emang gitu yo. Emang nek kita berinfak 700 kali. Ini kalau menurut Ustaz Bapu, rugi kita kalau menaikkan 700 tok itu rugi. Untuk 700 tok. Nah, yang kita pentingkan lagi, yang kita capai lagi yaitu wallahu dhaifu. Allah itu akan melipat gandakan. Itu yang kita capai ini. Jangan 700 aja lipat ganda itu. Yang itu ada aifu liman yasha kepada siapa saja yang kita kendaki. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala minimal 700 dan selanjutnya yudha'ifu berlipat-lipat sesuai dengan kehendak Allah. Wallahu wasi'un alim, sesungguhnya Allah itu maha luas karunianya dan alim, maha mengetahui. Jadi Allah maha mengetahui rezeki takkan sopo, rezeki takkan sopo. Wong iki nyambut gawe sregep, dongane sregep, ikhtiare bagus. Seling istighfar takkan rezeki sing akeh. Wong iki mau wanges turuan, ngewantuan ngasih ngewantuk. Rezekine rada seret. Tahu Allah penting itu, makanya Allah yang bagi rezeki. Minta kepada Allah. Saya ini ada, ini masih separuh insya Allah berikutnya aja. Tapi nanti saya akan dulu untuk bisa belajar sementara. Jadi insya Allah besok kalau ada waktu, insya Allah kalau mempertemukan lagi, kita bahas lagi, kita bahas lagi. Memang ngaji itu Pak, Bu-ibu nek mau contoh itu mangel dimasuk, masuk apa itu? Masuk dalam otak itu mangel, masuk pikiran kebenaran itu mangel. Memang ngaji selain modal harus ada gurunya memangnya cepat gitu loh. Dulu ternyata seperti itu, pengocoto itu nyantolnya mangel, mangel nyantol kan nyantol. Tapi setelah diterangkan ini, alah, ngono tuh maksudnya. Oh, jadi semua ini, ini berarti wes nyantol. Nek ini J A I sampai wah dinanya harus nih insya Allah ada berapa ada 7 sudah 3, insya Allah masih 4. Insya Allah pertemuan yang akan datang sudah sah. Insya Allah materinya saya share nanti bisa dipelajari satu atau mungkin bisa dipelajari dan bisa dicarikan tafsir sendiri kalau ada waktu monggo. Ibu bahasakan insya Allah dan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ada berapa tadi 7 hal. Nah, ini banyak sebenarnya ada 7 yang menurut kami cari literatur didapatkan sampai 7 ini yang baru 3 tadi, 4-nya insya Allah ada permintaan. Semoga bermanfaat bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, keluarga kita, saudara-saudara kita senantiasa suka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya Allah memberikan rezeki yang banyak kepada kita sekalian. Marilah kita akhiri dengan doa qadarul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.